Jadi kita bicara mengenai kebijakan dana desa di tahun 2022, khususnya nanti masalah program ketahanan pangan dan hewani. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, seperti saya sampaikan tadi bahwa kami di Kementerian Keuangan di tahun 2021 kemarin, sejak bulan Maret, itu kita sudah menghitung yang namanya indikasi kebutuhan dana desa. Itu yang nanti kita akan bawa untuk pembahasan dengan Badan Anggaran DPR RI. Nah, di dalam pembahasan dengan DPR itulah Bapak Ibu sekalian, pemerintah bersama dengan DPR, dengan Badan Anggaran, itu melihat aspek-aspek mana saja yang penting, yang urgent untuk bisa kita bawa di dalam mengelola kebijakan mengenai penggunaan dana desa. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa untuk kebijakan dana desa di tahun 2020 itu sendiri, sebenarnya kita untuk ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan penyempurnaan kebijakan pengalokasian. Kembali lagi saya sampaikan ini karena inilah domainnya kami di Kementerian Keuangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk penguatan fokus dan prioritas pemanfaatan dana desa. Nah, kita tahu di dalamnya itu nanti ada program untuk Perlinsos ya, atau BLT Desa yang selama ini sudah kita lakukan. Kemudian juga ada program ketahanan pangan dan hewani. Ya. Ada juga kegiatan penanganan COVID-19 dan juga termasuk nanti dalamnya adalah program-program sektor prioritas lainnya, termasuk dalamnya adalah untuk masalah penurunan angka stunting. Nah, kalau dari sisi data, kami juga melakukan perbaikan ya dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi agar basis data atau kualitas basis data desa itu akan semakin baik sehingga nanti akurasi kita untuk mengalokasian akan semakin baik juga. Nah, kemudian yang lainnya adalah kita tetap melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan pengenaan sanksi. Ini juga terus kami lakukan kajian seberapa jauh efektivitas dari penerapan sanksi berupa penghentian penyelenggaraan desa untuk kepala desa yang tersangkut dengan masalah penyalahgunaan dana desa. Termasuk juga dalamnya adalah apabila terdapat desa-desa yang secara kalau saya bilang secara hukum itu sebenarnya bermasalah atau bisa saja secara administratif dia bermasalah. Nah, 4 hal inilah Bapak-Bapak Ibu sekalian yang kita sebut dengan kebijakan dana desa yang kita laksanakan di tahun 2022 ini. Nah, kemudian lanjut di dalamnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan poin nomor 2 mengenai penguatan fokus dan prioritas pemanfaatan. Ini dikuatkan lagi di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 mengenai APBN 2022 sudah disebutkan apa kita bahas, apa yang kita sepakati dengan Badan Anggaran DPR RI, itulah yang kita muat di dalam Undang-Undang APBN. Nah, salah satu yang diatur adalah bagaimana kita memprioritaskan pemanfaatan dana desa itu untuk 4 hal ini, ya, termasuk adalah program ketahanan hewani. Nah, kembali lagi untuk ketahanan pangan hewani, termasuk untuk BLT Desa dan COVID, ya, itu sudah kita muat di dalam Perpres nomor 104 tahun 2021 mengenai rincian APBN 2022. Disebutkan di situ ada perlindungan sosial yang berupa BLT Desa 40% minimal, kemudian untuk program ketahanan pangan dan hewani minimal 20%, kemudian dukungan pendanaan COVID minimal 8%, dan juga untuk program sektor prioritas lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk yang program ketahanan pangan dan hewani, sebenarnya ini yang menjadi landasan filosofi dari penerapan IRMA sebesar minimal 20% ini adalah ketika kita melihat bahwa sektor pertanian atau untuk sektor ketahanan pangan dan hewani itu sebenarnya adalah salah satu sektor yang kalau kita lihat berdasarkan data statistik yang diberikan oleh BPS, ini adalah salah satu sektor yang bisa bertahan dengan baik di dalam masa pandemi COVID-19. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian, dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali atau besar sekali pengaruhnya terhadap baik itu masyarakat, kemudian juga kepada ekonomi kita, baik itu ekonomi yang ada di skala regional maupun yang ada di skala nasional. Nah, bahkan juga skala internasional. Jadi memang hampir semua negara yang terkena pandemi COVID-19 itu pasti terkena dampak secara ekonomi dan juga secara sosial.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melihat fakta bahwa masyarakat yang terkena dampak ini membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, maka oleh karena itulah pemerintah melalui dana desa salah satunya memberikan atau berkontribusi untuk menangani berbagai kendala atau berbagai permasalahan yang muncul akibat pandemi COVID-19 tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat bahwa ketahanan pangan dan hewani ini adalah salah satu yang menjadi pokok kebutuhan masyarakat, maka tentunya pemerintah bersama dengan Badan Anggaran DPR itu menginginkan agar dana desa itu bisa juga memberikan kontribusi. Bagaimana caranya? Itu adalah kita memberikan mandat kepada pemerintah desa agar menggunakan dana desanya untuk melaksanakan program-program yang arahnya itu kepada program yang ketahanan pangan dan maupun hewani. Apa saja kegiatan-kegiatan yang masuk di dalam program ketahanan pangan dan hewani? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di dalam pembahasan-pembahasan yang kami lakukan dengan DPR, dengan Badan Anggaran DPR, sebenarnya yang menjadi gambaran itu adalah bagaimana supaya kegiatan-kegiatan itu mengarah kepada hal-hal yang sifatnya itu bisa memberikan dampak positif kepada sektor pangan dan hewani. Misalnya untuk pertanian, pertanian itu sebenarnya luas sekali karena dari bidang atau dari sektor pertanian itu akan mendapatkan atau menghasilkan banyak hal yang terkait dengan ketahanan pangan, apakah itu untuk beras atau untuk yang lainnya gitu ya. Kemudian juga termasuk untuk peternakan ya, apakah itu termasuk perikanan. Peternakan itu termasuk dalamnya adalah misalnya kita membudidayakan hewan ternak baik sapi, ayam dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang kita masukkan di dalam program ketahanan pangan dan hewani, sehingga dengan adanya program ini Bapak Ibu sekalian, diharapkan masyarakat kita itu bisa bertahan bahkan bisa berkontribusi terhadap masyarakat yang lainnya. Kalau misalnya pangan dan hewani ini di masing-masing desa itu baik, nah tentunya ini juga akan mendukung ketahanan pangan secara nasional. Nah, itulah yang menjadi filosofinya kenapa di dalam Perpres 104 dan juga termasuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan bahwa dana desa itu diprioritaskan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani. Nah, itu kira-kira yang menjadi landasan filosofi dari kenapa dana desa itu kita fokusing untuk penggunaannya untuk ketahanan pangan dan hewani Bapak Ibu sekalian.